Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada kabar buruk dari Arab Saudi. Saat ini salah seorang pekerja migran Indonesia asal Karawang sedang menunggu hukuman mati di sana. Namanya Susanti binti Mahfudin, 29 tahun. Dia dituduh membunuh anak majikannya yang berusia 13 tahun pada 21 November 2009. Susanti sudah membantah tuduhan itu. Dia bilang sang anak bunuh diri karena kelainan mental. Tapi Susanti tetap divonis hukuman mati. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah dan kita semua. Arab Saudi adalah lokasi yang sangat membahayakan bagi para pekerja Indonesia. Sudah banyak kasus pekerja Indonesia yang dibunuh mati di sana. Indonesia sudah pernah menerapkan moratorium alias penangguhan pengiriman tenaga kerja domestik seperti asisten rumah tangga sejak 10 tahun yang lalu. Tapi kini dikabarkan pemerintah akan mencabut kembali moratorium itu. Pemerintah bilang mereka sangat optimistis bahwa pengiriman TKI akan membawa keuntungan besar ke Indonesia. Tapi dengan contoh kasus Susanti, kita harus minta pemerintah melakukan tindakan ekstra hati-hati sebelum berani memulai kerjasama lagi. Susanti sudah berada di penjara Saudi selama 15 tahun. Pengadilan Riyadh memvonis Susanti hukuman mati yang bersifat mutlak alias tidak bisa ditawar. Nyawa dibalas dengan nyawa. KBRI di Riyadh sudah berusaha menolong Susanti. Sebenarnya KBRI kita di sana tidak diberitahu bahwa ada warga negara Indonesia yang terkena hukuman mati. KBRI baru tahu ketika melakukan pemantauan sendiri. KBRI sudah mengirim nota protes ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada 28 September 2011. Dubes Indonesia di Riyadh juga sudah mengirim surat ke Raja Abdullah, Raja Saudi, pada 4 Oktober 2011 meminta peninjauan ulang proses hukum Susanti. Tapi itu semua diabaikan Arab. Satu-satunya peluang Susanti untuk tetap hidup adalah kalau pemerintah Indonesia bersedia membayar minimal 40 miliar rupiah untuk membebaskan dirinya. Lazisnu PBNU kabarnya berupaya menggalang dana untuk membebaskan Susanti. Namun, dana yang terkumpul baru mencapai 6,4 juta rupiah. Masih sangat jauh dari apa yang dibutuhkan. Apa yang dialami Susanti menambah panjang cerita betapa rentannya para pekerja Indonesia yang berangkat ke Saudi sebelum moratorium dulu. Banyak dari mereka yang bekerja overtime, tidak digaji berbulan-bulan, jadi korban kekerasan fisik dan jadi korban kekerasan seksual. Banyak pihak menilai pekerja migran kita seringkali dianggap sebagai budak di Saudi. Otoritas Saudi sendiri kerap abai berkoordinasi bila ada pekerja migran Indonesia yang berurusan dengan hukum. Akibatnya, banyak pekerja migran kita yang tidak mendapat bantuan hukum yang layak. Dalam banyak kasus, pekerja migran harus berjuang sendiri tanpa didampingi pengacara dari KBRI. Derita yang dialami pekerja migran kita di Saudi harus diakhiri. Karena itu, seperti yang dikatakan, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam rencana mencabut moratorium pengiriman pekerja ke Saudi. Pada 2011, Presiden SBY melakukan moratorium TKI setelah terjadi eksekusi mati terhadap pekerja bernama Ruyati binti Sapubi. Pada 2015, Jokowi memperluas moratorium ke 19 negara Timur Tengah. Yang dilarang sama sekali adalah pekerja rumah tangga, sementara pengiriman pekerja formal seperti konstruksi dan perhotelan tetap berjalan. Namun, sejak 2018, Indonesia dan Arab Saudi mulai kembali menjajaki kerjasama penempatan tenaga kerja secara lebih aman. Dikabarkan, Saudi kini membuka kuota untuk 600.000 pekerja Indonesia, terdiri dari 400.000 di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga dan 200.000 lainnya untuk pekerja formal. Jaminan gaji pekerja rumah tangga lumayan, yakni sekitar lebih dari 6,5 juta rupiah untuk setiap pekerja. Diperkirakan melalui pencabutan moratorium ini, pemerintah Indonesia bisa meraup 31 triliun rupiah dari remitensi. Mungkin karena potensi ekonomi yang bisa diraih inilah, pada 20 Maret ini akan kembali dilakukan penandatanganan MOU antara kedua negara.
Menurut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding, di bawah Raja Salman, perlindungan terhadap pekerja Indonesia akan lebih baik. Bahkan akan ada perlindungan dalam konteks asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenaga kerjaan. Yang menarik, setiap selesai kontrak 2 tahun, tenaga kerja Indonesia akan memperoleh bonus umroh. Menurut pemerintah, setiap tahun ada sekitar 25.000 pekerja migran yang masuk secara tidak prosedural ke Arab Saudi setelah moratorium diberlakukan pada 2015. Karena itulah pemerintah berusaha mencabut kembali moratorium namun dengan perbaikan tata kelola secara keseluruhan. Pemerintah Saudi sendiri dikabarkan melakukan reformasi ketenagakerjaan yang lebih melindungi pekerja migran. Pekerja juga diizinkan mengganti pekerjaan tanpa persetujuan dari pemberi kerja sebelumnya. Pemerintah Indonesia sendiri memang nampaknya sangat optimistis. Namun pertanyaannya, apakah ada jaminan keselamatan para pekerja? Indonesia sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Undang-Undang PPMI. Undang-Undang PPMI disahkan pada 2017 untuk memberikan jaminan hak, kesempatan, dan perlindungan bagi pekerja Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di dalam dan luar negeri tanpa diskriminasi. Undang-undang ini mencakup perlindungan, sanksi, dan tata kelola terkait pekerja migran. Keputusan ini keluar setelah berbagai kasus kekerasan, pelecehan, kondisi kerja, dan masalah gaji yang buruk dan tidak manusiawi mengemuka. Tapi kembali pertanyaannya, dapatkah isi undang-undang itu diterapkan untuk melindungi pekerja Indonesia di Saudi? Mengirimkan pekerja ke Saudi sama sekali berbeda dengan mengirimkan pekerja ke negara-negara lain. Salah satu masalah adalah tentang hukum yang diterapkan. Sebagai contoh, di Arab Saudi ada ketentuan qisas dan diyat dalam mengatur hukuman bagi pembunuh. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut hukuman mati bagi pelaku. Jika keluarga korban menuntut qisas, maka pelaku akan dieksekusi sesuai dengan hukum Islam. Tapi keluarga korban juga punya opsi untuk memaafkan pelaku dan menerima diyat, yaitu uang kompensasi atau tebusan yang harus dibayar oleh pelaku atau keluarganya. Besaran diyat biasanya ditetapkan oleh pengadilan dan bisa dinegosiasikan antara keluarga korban dan pelaku. Jika diyat dibayar dan keluarga korban menerima, maka hukuman mati bisa dibatalkan dan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan bebas. Jika keluarga korban menolak menerima diyat, maka hukuman mati tetap dilaksanakan. Namun dalam beberapa kasus ada pihak ketiga, misalnya pemerintah, dermawan, atau organisasi sosial yang membantu membayarkan diyat untuk menyelamatkan terpidana dari eksekusi mati. Inilah yang terjadi dalam kasus Susanti. Karena dia dipercaya adalah pelaku pembunuhan si anak majikan, dia digugat untuk dihukum mati. Keluarga menetapkan diyat yang jumlahnya semula adalah sekitar 200 miliar rupiah. Tapi karena upaya pemerintah kita, angka sudah turun menjadi 40 miliar rupiah. Mudah-mudahan saja pemerintah bisa memperoleh dana yang diperlukan. Tapi hal ini akan terus terjadi selama tidak ada perubahan sistem hukum syariah di sana. Dalam beberapa kasus, pekerja Indonesia yang membunuh pria yang mencoba memperkosanya juga harus menghadapi hukum qisas dan diyat. Karena itu pemerintah Indonesia harus menjaga jangan sampai pencabutan moratorium yang dilakukan karena potensi ekonomi yang akan diperoleh pada akhirnya kembali mengorbankan pekerja Indonesia. Satu nyawa pekerja Indonesia yang dicabut karena ketidakadilan hukum tidak bisa diganti dengan nilai ekonomi sebesar apapun. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. 3, 2, oke Bang, selesai.